Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam program catatan Mang Ewok di PRFM. Jadi kita ngobrol lagi sama Direktur Utama PT Elegansia baru Pak Ahmad Daniel kita yang alhamdulillah ini mungkin judulnya catatan Mang Ewok edisi ngabuburit ya bersama Pak Lulu. Jadi Pak Lulu, ya. Kompetisi mendatang Ya. Juli 2022. 2 bulan lah efektifnya ya. Mepet gak sih Pak sebenarnya? Secara persiapan kalau persiapannya seperti kemarin pakai bubble system mepet. Mepet ya. Tapi kalau kembali ke home away kayaknya enggak gitu. Tinggal bikin jadwal yang bagus aja. Betul. Karena Liga 1 kenapa dari dulu juga kita inginnya Juli kan? Kita dikasih izinnya Juli yang musim tahun sebelumnya. Tapi ternyata dikasihnya Agustus karena ada Delta waktu itu. Ya. Sekarang kenapa Juli lagi kita minta? Karena agenda di tengahnya banyak sekali yang akan dilakukan di Timnas. Ataupun kegiatan lain yaitu Piala Dunia di Qatar bulan Desember ya kalau nggak salah. Betul. Itu udah pasti berhenti. Liga pasti berhenti. Nanti ada AFF kemungkinan berhenti. Ada apapun kemungkinan berhenti. Jadi ini hal kenapa harus Juli harus on. Karena kita akan menghadapi berbagai kegiatan yang mungkin tidak boleh bentrok dengan kegiatan tersebut, sehingga Liga harus berhenti. Itu aja sih. Baik, Juli jadi direncanakan ya. Tapi sebelum Juli, sebelum lebih lengkap soal nanti aturan seperti apa, mungkin ada pramusim. Nah seperti apa pramusim itu satu gunanya untuk uji coba para pemain yang akan main di Liga dengan klub-klub. Pasti kan biasanya klub akan merekrut, katanya sekarang udah ramai juga kan. Iya. Seru nih. Gitu. Kadang-kadang rumor juga gitu iya kan sih, gitu. Tapi itu yang meramaikan kita. Betul. Akan diuji coba di pramusim. Tapi mungkin kebayang saya pramusimnya tidak seperti Piala Menpora kemarin. Piala Menpora itu sebetulnya pramusim menjadi uji coba terhadap pemerintah. Karena pemerintah ingin lihat Anda sanggup nggak menjalankan kegiatan event sepak bola dengan kondisi pandemi. Ternyata kita berhasil di Piala Menpora. Ternyata pada saat itu Delta naik, kita bukan dihambat, digagalkan lagi lah untuk Liga karena memang terlalu banyak kisah lah di situ kan. Saudara-saudara kita banyak yang meninggal, rumah sakit nggak penuh, terus dan mengerikan lah suasana waktu itu kalau kita ngadain juga seperti tidak punya empati kan gitu terhadap kejadian di sekitar kita. Alhamdulillah Agustus, tapi ya akibatnya pada saat Agustus kita nggak boleh main-main dengan jadwal yang pada saat ada ya seperti FIFA Match Day itu mengakibatkan ya klub merasa dirugikan katanya gitu karena pemain-pemain dipakai di timnas. Pada saat nanti break juga ada pemain Persib juga ada beberapa kan dipakai di negaranya gitu. Demikian juga klub lain. Jadi memang rigid betul gitu liga kita ini membuat jadwal tidak boleh ya terlalu mepet. Pada saat mepet, ujungnya nanti recovery day hanya 3 hari, klub-klub juga yang protes kan. Gitu. Wah, kok terlalu pendek, apalagi di kondisi katanya ada satu tim yang merasa selalu 3 hari, mainnya malam terus gitu kan. Gitu. Jangan sebutin ya timnya ya. Ya, tapi kalau main malam menang terus gitu. Kalau sore kalah misalnya. Gitu. Nggak, ini bercanda. Yeah. Tapi yang jelas memang kita main malam memang ada perhitungan. Satu soal komersial juga. Yeah. Broadcast ini yang mendukung kita selama ini, yang membiayai kita, mensponsori kita juga punya ketentuan lah. Main itu ternyata memang di Bali akhirnya hanya main jam 10 malam. Iya. Dan ini mengakibatkan katanya pagi baru sore nggak bisa tidur. Nah ini jangan sampai, saya sih ingin tidak kejadian lagi. Kalau misalnya kita main lebih panjang, artinya bisa lebih enak membuat jadwal. Betul. Ya. Nah, artinya untuk pramusim nanti bulan Juni rencana tanggal belum ada tanggal. Belum ada tanggal. Jadi mungkin minggu kedua bulan puasa ini federasi akan rapat. Apakah LIB diajak kita lihat, tapi kita mengusulkan sesuatu. Apakah formatnya nanti seperti Piala Menpora, kayak saya kira terlalu padat kalau itu. Karena waktu itu kan kita seperti memainkan pertandingan yang sama sekali udah 1,5 tahun nggak main. Kan, gitu. Nanti enggak lah gitu, mungkin ada satu format yang lebih ringan mungkin, tapi lebih menarik kan gitu. Apakah nanti ada Liga 2 yang diikutkan juga di pramusim misalnya gitu. Kita campur, ini satu yang masih didiskusikan awal. Diskusikan ya. Jadi nanti tunggu saja finalnya seperti apa. Untuk nama boleh disebut ke sekarang atau nanti aja? Ada usulan Piala Presiden,
apakah Piala Menpora lagi, ada Piala Bayangkara atau piala lainnya. Jadi masih ada beberapa pembahasan di situ. Betul. Jadi nanti ada pembahasan. Tapi oh ya Pak, kalau misalkan tuh ini juga banyak yang nanya juga. Kan ada Piala Gubernur Jatim gitu kan. Nah, itu termasuk pramusim yang diagendakan PTLB atau bukan? Jadi gini, setiap orang boleh mengadakan turnamen kan. Ya. Mau ngundang siapa juga itu hak. Tapi tentunya klub punya pertimbangan mau ikut yang mana kan gitu. Jadi yang jelas sih kalau PSSI yang ngadain, LIB yang ngadain levelnya nasional. Kalau mungkin daerah ya mungkin level daerah kan gitu. Ya, tinggal klub memilih mana yang paling pas nanti. Itu hak juga klub mengikuti. Jadi bebas. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan ya, tapi ya pilihlah yang lebih. Kalau liga wajib. Kalau tidak ikut Anda akan didegradasi. Nah, itu dia gitu. Jadi jangan macam-macam, jangan aneh ya. Apalagi kan perjuangan untuk Liga 1 berat ya Pak ya? Berat. Itu berat pisan. Oke, itu soal, soal regulasi nanti kira-kira di tahun depan regulasinya apakah tadi? Saya harapnya sih home and away, biar GBLA atau Jakharupat kepake Pak. Saya kira sudah saatnya kalau pandemi menjadi endemi, itu penonton saya kira harus hadir. Satu, menjadi daya tarik tersendiri pada saat pertandingannya, menjadi gairah sepak bola menjadi lebih baik, juga menjadi kembali ajang tes supporter apakah akan baik nanti di lapangan gitu. Mari kita sama-sama tunjukkan bahwa supporter kita ada supporter yang baik gitu di dunia ini. Yang ketiga juga setiap klub akan menjadi lokal panpel lah istilahnya gitu. Persib akan di Bandung, Persija akan di Jakarta, nanti pada saat away ke masing-masing tempat terserah nanti siapa yang menjadi home-nya. Dan itu juga menjadi satu pertumbuhan ekonomi juga gitu. Jadi ini baiklah untuk semua pihak kalau bisa home and away dan penonton bisa hadir. Betul. Jadi semoga saja kita doakan yang terbaik. Kita tunggu juga ramuan. Ya. Karena kan Pak Lulu basicnya tadi bilang kan arsitek nih. Apakah bisa istilahnya? Udah hilang arsiteknya. Artinya manajemen aja ya, bisa membuat kompetisi yang lebih menarik, yang lebih fair, walaupun pasti dugaan-dugaan mah pasti ada, tapi kita berharap juga nanti Pak Lulu bisa memberikan suaranya, meluruskan, karena apalagi zaman ini mah balik lagi ya kata guru agama saya sering bilang di akhir zaman itu nanti banyak fitnah yang berseliweran, makanya kita harus tetap tenang, jangan mudah terpancing. Agar semuanya tadi ya Bandung teh dingin dan damai. Ngomong-ngomong udah ke Bu Imas belum? Karena kan ini ada jatah cuti nih, karena kasihan kan, luar terus kan. Ini udah kemana aja nih ke Bandung ngomong? Belum. Jadi belum ya? Waktu setelah Jumat kemarin penutupan Liga, Sabtunya saya pulang karena saya mau munggahan di Bandung. Saya bilang ke Pak Ketum izin, saya mau cuti dulu lah. Karena selama mulai Liga berjalan bulan Agustus 2021, saya tidak pernah cuti. Mungkin memang ke Bandung sekali hanya memang istirahat, tapi setelah itu Sabtu Minggu saya sering berada di lapangan, termasuk kemarin di Bali itu mungkin penerbangannya udah capek lah di PCR bolak-balik gitu kan waktu itu antigen. Saya minta cuti dulu ke komisaris, dikasih, tapi kita akan segera masuk ke berikutnya. Jadi di Bandung pun belum kemana-mana, masih di rumah terus gitu. Jadi masih di rumah ya. Asalnya saya baru kesini nih sekarang. Baru kesini ya, alhamdulillah. Jadi asalnya saya mau manggilnya bukan Pak atau Kang Lulu. Saya mau manggil Beli Lulu. Karena udah orang Bali. Atau Made. Satu catatan. Apa tuh? Katanya orang di Bali liburan ya katanya gitu. Wah, banyak yang ngeledek saya. Nah, itu gimana? Enak aja katanya pindah ke Bali. Itu mah liburan, enak gitu. Saya ke pantai baru sekali selama di Bali. Itu pun pagi-pagi, bener. Karena pagi udah ngecek official training, siang MCM, sore mulai pertandingan ada 3, malam jam 2 baru nyampe hotel lagi. Paginya besok demikian. Sampai akhirnya saya bilang saya mau ke pantai mau lihat pantai, nggak pernah ke pantai. Dan itu pun di akhir-akhir. Liburan kemana? Nggak pernah. Sebut aja. Satu, saya pernah ke Ubud karena udah jenuh banget. Saya mau ke Ubud lah, gitu. Ke Ubud, makan di sana, pulang lagi. Udah gitu, benar-benar setiap hari di depan laptop, evaluasi, dan saya selalu menemukan ada satu kejadian. Jam 18 kurang 10 saya masuk ke Ngurah Rai. Baru mobil nyampe, anak buah datang, Pak, lampu stadion belum nyala, kebeng katanya. Padahal saya tahu presiden itu nonton kan gitu. Siapa yang ngerubah? Kenapa? Gitu kan? Karena ternyata
ada perubahan modifikasi lah dari PLN, dari genset dipindah-pindah. Ini ngarang aja saya bilang gitu. Ini 15 menit lagi main. Oh ya ditunda aja Pak, kita butuh 45 menit. Enak aja saya bilang. Emangnya ngadain konser apa gitu? Ini bola saya bilang gitu. Saya pastikan kalau ini nggak nyala Anda pindah ke Papua saya bilang gitu. Dan saya ancam betul akhirnya waktu itu mainnya 18 lebih 10 menit lampu stadion nyala. Itu kejadian yang memang ini. Kejadian di Magelang. Gensetnya rusak. Saya adakan pengadaan genset baru lagi. Dipakai forkliftnya terguling. Wah. Itu kejadian-kejadian yang memang kita nggak bisa cerita, tapi itulah. Betul. Gusti Allah bisa menolong kita menyelesaikan ini semua. Betul. Karena gegebegan loh itu loh. Waduh. Bayangin 15 menit mau main, karena gini ini bukan urusan ya kalau misalnya itu nggak live aman ya Pak, sebenarnya aman ya. Ini live gitu kan, terus balik lagi nanti ini LIB, nah dicarikan LIB deh gitu ngomongnya eta. Jadi kayak kita ngadain konser 306 konser live semua dan waktunya bisa dibilang tidak ada yang miss. Ini benar-benar bersyukur gitu. Alhamdulillah. Dan kita mungkin dari saya secara nggak netralnya pencinta sepak bola sejati, asiknya juga sih. Mengucapkan terima kasih nih Pak Lulu. Sama-sama. Dan dari PRF ini mengucapkan terima kasih karena alhamdulillah kalau teman-teman pendengar setia Pak Lulu dan kita bisa pastikan kalau misalnya memang apa ya, kalau kita Pak kita janjian nih sekarang tentang ini, beliau selalu siap. Kalaupun nggak siap pun, punten ini ada agenda, rapat, karena kan kita tahu juga kan rapatnya sama orang Mabes, sama PSSI, sama ini kan pasti sibuk. Tapi alhamdulillah beliau masih bisa menyampaikan informasi karena tadi ya kita kenapa hadirnya PRFM dan juga channel YouTube ini jadi wadah bertabayun. Kita tanya, Pak bener tuh misalnya ini gini, alhamdulillah Pak Lulu. Nuhun pisan Pak Lulu. Sami-sami. Semoga Pak Lulu sehat, liga jalan. Amin. Pokoknya regulasi kita serahkan pada Pak Lulu, pada ahlinya. Siap. Semoga istilahnya apapun yang terbaik lah untuk kompetisi kita dan semoga Gabriela atau Jakar Rupat bisa pakai lagi ya. Harus dong, biar hidup lagi kan. Iya, kasihan kan. Dipakai apalagi yang gede bagi kan. Dadah. Demikian mungkin saya Mang Ewok atur nuhun. Salam olahraga untuk teman-teman dan salam sehat. Jangan lupa protokol kesehatan. Kita pakai masker ya Pak. Kita pakai masker. Tapi kita sudah sesuai prokes, alhamdulillah kita insya Allah sejauh ini sehat walafiat. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.